Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cerwati dari kelas S3A dengan NIM 2121111007. Di sini saya akan menyampaikan kaidah 6 sampai 16 dalam mata kuliah kaidah usuliyah dan fiqhiyah. Kaidah yang keenam yaitu tentang al-ijtihad la yunqadlu bil ijtihad. Artinya, ijtihad tidak dapat dibatalkan oleh ijtihad yang lain. Dasar hukumnya dalam Quran surat An-Anfal ayat 67 yang artinya tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Contoh, seorang sembahyang atau melakukan sholat dengan menghadap suatu arah yang dianggapnya kiblat. Kemudian pada waktu masuk sembahyang berikutnya berubah anggapan mengenai arah kiblat tersebut, maka dia harus menghadapi arah yang dianggapnya kiblat dan tidak wajib mengqadha sholat yang pertama. Kaidah yang ketujuh tentang iza ijma'al halalu wal haramu khulibal haram. Artinya bila yang halal dan yang haram bercampur, maka yang dimenangkan adalah yang haram. Dasar hukumnya dalam sabda Nabi mengatakan tidaklah perkara halal dan haram berkumpul kecuali yang haram akan menghalalkan yang halal. Contoh, bila daging sapi dan daging babi bercampur sehingga tidak dapat dibedakan, maka daging itu menjadi haram semua. Kaidah yang kedelapan yaitu al-itsaru bil qurbi makruhun wa fil khariha mahbub. Artinya mengutamakan orang lain dalam urusan ibadah adalah makruh dan dalam urusan selain ibadah adalah disenangi. Dasar hukumnya dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 9 yang artinya dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan, dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Contoh, makruh mengalah pada orang lain dalam mendapatkan syafaat pertama sholat berjamaah. Kaidah ke-9 yaitu at-tabi'u tabi'un. Artinya sesuatu yang ikut harus mengikuti. Dasar hukumnya dalam sabda Nabi mengatakan sesungguhnya imam tidaklah dijadikan sebagai imam kecuali untuk diikuti. Contoh, dalam sholat berjamaah makmum harus mengikuti imamnya. Tidak boleh makmum menyendiri dan tidak boleh makmum mendahului makmum. Makmum harus mengikuti imamnya. Kaidah yang ke-10 yaitu tasarruf al-imam ala ar-ra'iyah manutun bil al-maslahah. Artinya tasarruf atau tindakan imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan. Dasar hukumnya dalam Quran surat An-Nisa ayat 58. Artinya apabila kalian menciptakan hukum hendaknya kamu menetapkannya dengan dalil. Contoh, semisal dalam masa pandemi kemarin kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan cukup di rumah, lebih utama daripada ibadah di masjid. Kaidah yang ke-11 yaitu al-hudud tasqutu bi al-syubhat. Artinya hukuman-hukuman atau had itu bisa gugur karena syubhat, keraguan. Dasar hukumnya dalam sabda Nabi mengatakan hindarilah hukum-hukuman karena adanya syubhat. Contoh, mengambil kendaraan di tempat parkiran karena cat dan mereknya sama dan ternyata motor yang diambil adalah bukan miliknya. Kaidah yang ke-12 yaitu al-huru la yadkhulu tahtal yadi. Artinya orang yang merdeka atau bukan budak itu tidak bisa dikuasai oleh orang lain. Dasar hukumnya Quran surat Ali Imran ayat 56 yang artinya katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau hendaki. Dan di tangan Engkau lah segala kebijakan, sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Contoh, seandainya mengurung orang yang merdeka dengan memperlakukannya dengan baik, kemudian dia mati karena tertimpa tembok yang roboh dan
sebagainya, maka tidak wajib membayar ganti ruginya. Kaidah ke-13 yaitu harimus syai bimazilatihi, artinya pagar atau batas dari sesuatu itu hukumnya sama dengan sesuatu yang dibatasinya. Dasar hukumnya dalam sabda Nabi mengatakan, yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas, dan di antara keduanya ada masalah-masalah yang tidak jelas hukumnya, yang kebanyakan orang tidak mengetahui hukumnya. Maka barang siapa yang menjaga diri dari syubhat, berarti ia halal membersihkan agama dan dirinya, dan barang siapa jatuh kepada keharaman seperti orang pengembala yang di sekitar pagar dan larangan dikhawatirkan akan melanggar masuk ke dalam pagar. Contohnya ketika saat wudhu dan membasuh muka, maka wajib sampai batasan wajah. Karena sebagaimana hukum membasuh muka adalah wajib, maka wajib pula membasuh batasan muka, walau sudah termasuk merupakan bagian kepala. Kaidah yang ke-14 yaitu iza ijma amrani min jisin wahidin walami ahtalif maksud duma zakola ahadu huma fil akhori goliban. Artinya jika ada dua hal yang sejenis dan tidak berbeda tujuannya, maka kebanyakan salah satu dari keduanya bisa masuk hukum yang lain. Dasar hukum kaidah ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, segala amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Dan barang siapa hijrahnya kepada dunia yang hendak ia kejar, atau karena wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya adalah apa yang dimaksudkan. Contoh, mandi wajib antara mandi karena haid dan mandi karena nifas. Hal tersebut bisa dijadikan satu. Kaidah yang ke-15 yaitu malul kalami aula min ihmali, artinya kata-kata itu lebih baik dipergunakan sebagai bukti daripada diacukan. Dasar hukum kaidah ini dalam sabda Nabi mengatakan membuat dasar itu lebih utama daripada memperkuat. Contoh, jika ada suami berkata pada istrinya dan pada kambingnya, salah satu dari kalian aku ceraikan, maka sang istri dihukumi sudah dicerai. Kaidah yang terakhir yaitu al-kharaj bidamam, al-kharaj bidama, dan al-huruju minal khilafi mustahabun. Artinya hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian dan keluar dari masalah sengketa itu dianjurkan. Dasar hukum dalam kaidah ini dalam sabda Nabi mengatakan, maka barang siapa yang menjaga diri dari syubhat atau tidak jelas hukumnya, maka ia mencari kebersihan untuk agama dan kehormatannya. Maksud kaidah ini ialah bahwa menghindari barang atau perbuatan yang hukum halalnya atau bolehnya diperselisihkan adalah terpuji atau dianjurkan. Contoh, yang pertama, seekor binatang dikembalikan oleh pemiliknya dengan alasan cacat. Si penjual tidak boleh meminta bayaran atas penggunaan binatang tersebut, karena penggunaan binatang itu sudah menjadi hak pembeli. Contoh yang kedua yaitu ketika kalian hendak melaksanakan sholat, basuhlah wajah kalian, tangan sampai siku-siku, usaplah rambut kepala kalian dan kaki kalian sampai dengan mata kaki. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.